Sahabat sekalian, kata adil terdiri dari 3 huruf dasar, Ain, Dal, dan Lam. Ia mengandung 2 makna dasar yang kontradiksi, yakni lurus, sama, dan bengkok, berbeda. Berdasarkan makna tersebut, seseorang dikatakan adil ketika ia berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, tidak menggunakan ukuran ganda. Dengannya, ia tidak akan berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Kata adil terkadang didefinisikan dengan memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Karenanya, keadilan itu menuntut seseorang untuk segera menunaikan hak pihak lain. Ia dilarang keras menunda-nundanya, sebagaimana sabda Nabi yang mengingatkan umat Islam agar segera membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Menurut Imam Al-Jurjani, kata adil merupakan bentuk masdar yang bermakna al-adalah, yakni al-i'tidal wal istiqomah, moderat dan stabil, atau al-mail ilal haq, condong pada kebenaran. Karenanya, keadilan dimaknai dengan ungkapan tentang sesuatu moderasi antara 2 kutub ekstrim yang saling bertentangan. Senada dengan definisi Al-Jurjani, Imam Ar-Raghib mendefinisikan keadilan dengan at-taqsid ala sawa, moderasi secara tepat. Menurutnya, keadilan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni pertama, keadilan yang diketahui secara mutlak oleh akal manusia. Ia tidak berubah karena ruang dan waktu, serta tidak terbantahkan dengan cara apapun. Misalnya, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik, tidak mengganggu orang yang tidak mengganggu. Kedua, keadilan yang diketahui berdasarkan petunjuk syara. Sahabat sekalian, dalam perspektif fuqaha, keadilan dirujukan pada orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, tidak bergelimang dosa-dosa kecil, konsisten dengan kebenaran, juga menghindari perilaku-perilaku tercela. Ya, para fuqaha melihat keadilan sebagai salah satu syarat tegaknya hukum, sekaligus terbentuknya masyarakat taat hukum yang karenanya keadilan ditekankan pada objektivitas dan moderasi. Lain halnya dalam perspektif ilmu kalam. Kajian keadilan terkait dengan keadilan Allah dalam hubungannya dengan tanggung jawab manusia kepada Allah. Jika manusia harus bertanggung jawab, manusia harus memiliki kebebasan berkehendak. Ya, aliran kalam rasional cenderung memahami keadilan Allah dari sudut pandang keadilan manusia. Sementara itu, aliran kalam tradisional cenderung memahami keadilan Allah dari sudut Allah sebagai pemilik alam semesta. Karenanya, keadilan Allah itu terkait dengan kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat, juga terkait dengan kehendak dan kekuasaan mutlak Allah. Sahabat sekalian, dalam Al-Quran, kata adil dan turunannya tidak dinisbahkan secara langsung kepada Allah. Ya, masalah keadilan Allah itu muncul dalam bentuk informasi. Dia tidak pernah berlaku zolim sebagaimana dapat dicermati pada beberapa ayat yang menegaskan Allah tidak pernah menzolimi hak-hak manusia. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Dan tidaklah Allah berkehendak untuk mendolimi dan menganiaya hamba-hambanya. Demikian halnya dalam kasus keadilan takwini. Allah menegaskan, Allah menyatakan, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang dianugerahi ilmu menyatakan,
tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan kami memasang timbangan yang tepat, keadilan pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan barang sedikit pun. Dialah yang memulai penciptaan, kemudian menghidupkannya kembali untuk memberikan pembalasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan penuh adil. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan keadilan merupakan core seluruh ajaran para rasul. Karenanya, keadilan dianggap sebagai penyebab diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, dan dibangkitkannya manusia di alam akhirat. Dengan kata lain, elemen-elemen agama seperti syariat, kenabian, kepemimpinan, dan kebangkitan merupakan konsekuensi logis keadilan ilahi. Karena jika Allah tidak mengutus para nabi dan tidak menurunkan kitab, maka tujuan penciptaan manusia tidak akan tercapai, atau paling tidak sangat sulit terrealisasi, yang dengannya penciptaan manusia dan alam semesta akan menjadi sia-sia. Dari sini dapat dipahami, keadilan Allah merupakan konsekuensi logis relasi Khalik makhluk dan relasi abid ma'bud. Ya, pada hakikatnya manusia dan seluruh alam semesta merupakan milik Allah. Karenanya, manusia dituntut untuk mengabdi pada Allah. Sebagai hamba, seluruh yang disandang manusia itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, amanah dimaknai dengan segala kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba, seperti sholat, zakat, puasa, bayar hutang, dan kewajiban lainnya. Oh iya, Muhammad Rashid Ridho memaknai amanah dengan kepercayaan yang diamanatkan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali. Sementara itu, Imam Ar-Razi mendefinisikan amanah dengan ungkapan tentang suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain. Dengan demikian, tema keadilan Allah itu memposisikan manusia sebagai mukallaf yang harus mempertanggungjawabkan perilaku hidupnya di hadapan Allah yang akan memberikan balasan sesuai sikap manusia pada amanah yang diembannya. Ya, relasi al-adalah itu menempatkan posisi Allah sebagai hakim yang paling adil dan manusia sebagai mukallaf yang diserahi amanah. Sebagai hakim, pertama-tama Allah menetapkan prinsip bahwa Dia tidak pernah membebankan kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuan manusia, ahliyah. Hal itu ditegaskan dalam firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ayat tersebut mengisyaratkan ahliyah merupakan dasar adanya taklif, baik ahliyah al-wujub, kecakapan menerima hak, maupun ahliyah al-ada, kecakapan bertindak hukum. Berdasarkan ahliyah al-wujub, seluruh manusia dapat menerima haknya selama dia memiliki kehidupan yang sempurna dan tidak dapat menerima haknya secara penuh jika kehidupan yang dimilikinya tidak sempurna. Seperti kasus kehidupan janin di dalam perut ibunya pada saat seseorang tidur atau orang gila. Demikian halnya berdasar ahliyah al-ada. Setiap manusia dibebani tanggung jawab penuh. Namun, jika kecakapan itu belum dimiliki seseorang secara sempurna, seperti kasus anak kecil, taklif atasnya tidak setara dengan orang dewasa yang mempunyai kemampuan penuh. Dengan demikian, keadilan Allah dalam Al-Quran itu erat kaitannya dengan balasan terhadap mukallaf sesuai sikap manusia terhadap amanah yang diembannya. Berdasarkan data-data tersebut, terlihat kajian keadilan Allah dalam Al-Quran erat kaitannya dengan keadilan hakiki yang tidak akan terrealisasi sepenuhnya di kehidupan dunia.
Karenanya, realisasi keadilan hakiki memerlukan suatu ruang yang diistilahkan dengan al-akhirah. Karenanya pula, kajian akan keadilan Allah itu berelasi dengan masalah kematian, kehidupan kubur, pengadilan akhirat, dan balasan akhirat yang dalam teologi modern diistilahkan dengan eskatologis. Sahabat sekalian, kehidupan akhirat itu sifatnya rupin, karena ruang dan waktunya berbeda dengan dunia kini. Manusia pun tidak bisa memahami hakikat akhirat dari perspektif dunia. Karenanya, tidak heran jika penolakan terhadap kehidupan akhirat dan pertanggungjawaban pasca kebangkitan merupakan gejala umum yang dihadapi para nabi. Demikian halnya sikap masyarakat Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Mereka berkeyakinan setelah menciptakan manusia, Allah tidak pernah berurusan dengan permasalahan manusia. Manusia pun dituntut untuk pasrah pada takdir yang menentukan jalan kehidupannya. Takdir tersebut dipahami sebagai masa yang bersifat abstrak, dahr, suatu kekuatan yang pada akhirnya akan mengantarkan manusia pada kehancuran. Pandangan semacam itu mengarahkan pada fatalisme. Mereka pun meyakini bahwa skema kehidupan seseorang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah oleh keinginan dan tindakan individu. Oleh sebab itu, keabadian dalam konteks budaya masyarakat Arab adalah hidup dengan usia panjang. Sahabat sekalian, kata akhirah dan jadiannya terulang kurang lebih 115 kali. Kata tersebut terkadang menjadi mudhof ilaih kata dar dan nasy'ah. Di samping kata akhirah, Al-Quran juga menggunakan redaksi yaum al-akhir yang terulang 26 kali. Menurut kutub, akidah kaum muslimin saat ini telah kehilangan akan gambaran akhirat. Hati mereka tidak lagi tergetar akan azab Allah. Mereka pun kehilangan rasa rindu terhadap surga. Bagi mereka, kenikmatan-kenikmatan surga yang abadi itu sudah tidak lagi menarik dibicarakan. Akibatnya, umat Islam tidak lagi mencita-citakan keridhaan Allah sebagai nilai hidup tertinggi. Mereka mengalihkan perhatiannya kepada dunia dengan segala perhiasannya, terutama harta, kedudukan, kekuasaan, cinta kepada perempuan, dan anak-anak. Kondisi itulah yang menyebabkan berbagai bencana terus-menerus menimpa kaum muslim. Mulai dari lepasnya keterikatan terhadap hukum-hukum Islam, ketidakberdayaan menghadapi barat, hingga akhirnya mereka menerima berbagai kehinaan dan kenistaan. Hidup dalam suasana ketakutan dan kepasrahan. Ya, menurut kutub, dalam upaya membangkitkan semangat akidah itu, dibutuhkan penjelasan tentang ajaran pokok dalam akidah Islam, yakni Allah dan Yaumul Akhir. Sahabat sekalian, kata akhirah terdiri dari 3 huruf dasar, A, Kha, dan Ro, yang mengandung makna ujung sesuatu. Ia dikontraskan dengan al-awal yang terdahulu dan al-ula yang secara harfiah mengandung makna dekat, lebih rendah, dan merujuk pada kurun waktu yang dihabiskan setiap manusia di muka bumi. Juga berkaitan dengan kerangka waktu total yang terus berlanjut hingga datangnya waktu pengadilan. Oh iya, dalam surat Al-Qiyamah, kata al-akhirah itu dikontraskan dengan kata al-ajilah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu mencintai al-ajilah, kehidupan dunia, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Dinamai al-ajilah karena kesenangan yang ada di dalamnya akan segera dirasakan walaupun akan cepat hilang dan berlalu. Karenanya, jika seseorang tertipu kesenangan dunia dan lalai dari kehidupan akhiratnya, kesenangan itu akan berganti dengan kesusahan dan kesedihan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya,
Barang siapa menghendaki kehidupan ajilah, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Lihat surat Al-Isra ayat 18. Dengan demikian, dunia dan akhirat dapat disetarakan dengan pengertian kini dan nanti. Jika dikaitkan dengan masalah moral, hal tersebut mengisyaratkan pengertian, program, dan kontrol. Dunia dalam pengertian program adalah baik selama dihayati untuk mewujudkan keharmonisan yang selaras dengan kekuasaan kreatif dan pemeliharaan Allah melalui tanda-tandanya. Ya, dunia itu arena yang pertama dan utama untuk mewujudkan kehendak Allah. Lihat surat Al-A'raf ayat 156. Setiap individu disuruh memilih suatu tempat kedamaian di akhirat sebagai titik pusat perhatian dan aktivitasnya di dunia. Pilihan seseorang atas dunia, bukan akhirat, akan menyebabkan siksa. Sebab memilih dunia berarti melepaskan kebahagiaan akhirat. Lihat surat Asy-Syura ayat 20. Hal tersebut tidak dalam pengertian keharuskan meninggalkan dunia. Ya, yang menjadi fokus ayat tersebut adalah akhirat sebagai visi hidup seorang muslim yang dengannya ia akan menjalani kehidupan dunia melalui hubungan antara masa kini dan keabadian. Sahabat sekalian, berdasarkan data-data tersebut dapat dicermati inti dakwah para nabi setelah menyeru beribadah kepada Allah adalah menyeru untuk mempercayai kehidupan setelah kematian. Bukankah pengingkaran pertama masyarakat Arab yang dipelopori Abu Lahab itu erat kaitannya dengan masalah kehidupan akhirat? Pada saat Nabi mengumpulkan manusia untuk pertama kalinya, beliau mengingatkan akan kehidupan akhirat yang akan datang dalam gerakannya yang teramat cepat seperti pasukan berkuda yang menyerang pada waktu subuh. Konsekuensi logisnya, manusia harus berhati-hati jangan sampai mendolimi sesamanya. Hal inilah yang ditentang Abu Lahab. Di samping itu, Allah pun menegaskan beragam argumentasi akan kekuasaannya membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Ya, kebangkitan itu merupakan bagian yang tidak bisa terelakkan dari rencana besar Allah terhadap manusia. Dengan kata lain, kehidupan tidak berakhir dengan kematian. Kematian itu justru merupakan jalan menuju eksistensi baru yang kekal. Sahabat sekalian, prinsip dasar Al-Quran mengenai alam akhirat itu akan tiba suatu waktu di mana manusia akan memperoleh kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya di kehidupan dunia terkait amal perbuatannya. Manusia akan dipertemukan dengan seluruh amal perbuatannya dan diberi balasan seadil-adilnya. Demi Allah, sungguh kamu ketika hidup di dunia dahulu berada dalam keadaan lalai tentang peristiwa yang sedang kamu lihat ini. Sekarang kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Lihat surat Qaf. Ayat tersebut menegaskan, di kehidupan akhirat, manusia akan melihat citra dirinya sesuai perilaku hidupnya. Karenanya, melupakan kehidupan setelah kematian disetarakan dengan mengingkari Allah sebagai mabda dan marja. Oh ya, masih ingatkah dua pesan awal malaikat Jibril kepada Nabi? Bukankah pesan itu terkait keesaan mutlak, tauhid, dan kepastian datangnya pengadilan akhirat? Dua pesan tersebut mengisyaratkan keimanan pada kehidupan akhirat memiliki makna sentral. Karenanya, dalam Al-Quran ataupun hadis, iman kepada hari akhir sering digandengkan dengan iman kepada Allah yang dapat dikenali indikatornya berdasar perilaku hidup sehari-hari.
Sahabat sekalian, ayat-ayat Al-Quran mengingatkan umat Islam agar merasa takut pada hari pertemuan dengan Allah. Pada saat itu, ia akan menerima balasan sesuai perilaku hidupnya di dunia. Dalam upaya itulah, Allah senantiasa mengutus para rasul dengan membawa kabar gembira dan harapan bagi yang mau menerimanya, dan memberikan ancaman dengan mendeskripsikan tragisnya akhir kehidupan para pengingkar. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena beberapa alasan. Pertama, tanpa keimanan kepada hari akhir, manusia akan terjebak pada lingkaran setan. Ia pun akan hidup seperti binatang. Akhirat itulah yang memberikan visi penting dan menyebabkan beroperasinya takwa. Ya, seluruh usaha Al-Quran dalam upaya internalisasi takwa adalah untuk mengangkat manusia dari rutinitas kehidupan, sehingga ia mampu membangun perilakunya pada basis yang kukuh dengan suatu wawasan yang memiliki visi jauh ke depan, ke arah penghisaban seluruh kejadian. Kedua, kehidupan akhirat merupakan waktu seluruh perilaku manusia akan ditimbang dan dinilai. Sehingga pada saat itu, setiap manusia berhadapan dengan dirinya sendiri. Lapisan-lapisan kelalaian yang di bawahnya hati manusia dibakar dalam kehidupan abadi akan digeser. Pada saat itu, diri sejatinya akan ditelanjangi. Setiap orang akan mengenali dirinya secara sempurna. Siapakah sesungguhnya dia? Ketiga, walaupun manusia memiliki fitrah keadilan, ia tetap membutuhkan kesadaran akan adanya akhirat, yang dengannya akan terjaga standar etika. Nuraninya akan mendorong ke arah perbuatan baik. Sebaliknya, tanpa kepekaan akan adanya hari pengadilan, manusia akan mudah jatuh pada kesenangan berlebihan yang mengarah pada ketidakadilan, kehilangan standar etika, hingga akhirnya mengakibatkan dekadensi moral suatu bangsa. Atas dasar itu, manusia dituntut agar berpartisipasi di muka bumi berdasar kesadaran akan adanya kebangkitan. Melalui kesadaran akhirat, seseorang bisa melihat nilai hidup di dunia ini dan memperoleh martabat dalam segala kemungkinannya sebagai manusia. Keempat, pada dasarnya manusia itu bebas, tetapi tidak mandiri. Kebebasan manusia harus dilihat berada dalam tolak ukur kehendak Allah. Manusia menjalani kehidupan luhur dalam ummah atau komunitas. Ia tidak merdeka dari kehendak Allah, juga tidak merdeka dari sesamanya. Ummah adalah wahana untuk menyelamatkan individu. Manusia mampu bergerak maju menuju kesempurnaan. Gerak maju itu dijalani dalam kehidupan dunia yang diiringi kesadaran akan kehidupan akhirat. Manusia belajar menunda kesenangan duniawi secara berangsur-angsur untuk mencapai tujuan hidupnya secara sempurna. Sahabat sekalian, keadilan pun berelasi dengan tempat berkumpul, masyhar. Saat manusia berdiri di hadapan Allah, al-mauquf. Al-Quran mengilustrasikan kengerian pada saat itu dalam beberapa ayat. Lihat surat Al-Anbiya ayat 103 dan As-Saffat ayat 20. Dalam beberapa riwayat disebutkan, pada hari itu manusia berkumpul dalam keadaan bermandikan keringat yang menggenangi tubuh-tubuh mereka sesuai amal perbuatannya. Bahkan terdapat juga riwayat yang mengilustrasikan ada orang yang berjalan menuju mahsyar dengan kedua kakinya, merangkak, merayap seperti binatang. Ada pula manusia yang berjalan dengan wajahnya. Di tempat itulah seluruh manusia akan ditahan. Mereka tidak akan bergerak dari tempat tersebut sebelum menjawab pertanyaan Allah mengenai seluruh aktivitas hidupnya. Lihat surat Shad ayat 24. Pada dasarnya, pernyataan mereka akan ditanya erat kaitannya dengan ilustrasi orang-orang zalim
sebagaimana diungkapkan pada ayat sebelumnya, yakni pada saat mereka akan dikumpulkan bersama dengan teman sejawatnya. Kemudian mereka akan ditunjukkan jalan menuju neraka. Pada saat itu, Allah akan mengajukan pertanyaan terkait dengan kondisi mereka yang tidak lagi melakukan tolong-menolong dengan sesama kawannya sebagaimana di kehidupan dunia. Adapun terkait substansi pertanyaan, dijelaskan pada surat At-Takasur. Kemudian mereka pada hari itu akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah berikan. Ayat itu diawali dengan lam taukid yang menunjukkan seluruh manusia benar-benar akan ditanya terkait sikapnya terhadap rahmat Allah yang telah diterimanya. Di samping itu, pada surat itu pun terlihat peringatan Allah agar manusia tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap hak sesama. Dari sini dapat dicermati, mahsyar merupakan tempat pengadilan hakiki. Di tempat itulah manusia akan berhadapan dengan Hakim Agung untuk mempertanggungjawabkan seluruh perilaku hidupnya. Pengadilan itu pun dikenal dengan istilah hisab yang terdiri dari huruf H, Sin, dan Ba. Ia mengandung 4 makna dasar, yakni menghitung, mencukupkan. Jika kata hisab disandarkan kepada Allah, kata tersebut dimaknai dalam arti menghitung. Ya, dalam proses penghakiman di padang mahsyar, Allah akan melakukan perhitungan seluruh amal perbuatan manusia secara teliti lagi cepat. Kata hisab yang disandarkan kepada Allah sering ditemukan pada bagian akhir ayat. Sesungguhnya Allah sangat cepat penghisabannya. Pernyataan tersebut berfungsi sebagai peringatan bagi yang masih memiliki kesempatan untuk menelaah kembali perilaku hidupnya. Paling tidak, perilaku yang harus terus diingat itu adalah: pertama, memperhatikan niat dan praktek ibadah ritual. Lihat surat Al-Baqarah 202. Kedua, tidak mengingkari rahmat Allah yang tersebar di alam semesta yang diwujudkan dengan tidak melakukan kerusakan. Lihat surat Ali Imran ayat 19. Ketiga, tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran 199. Keempat, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 4. Kelima, memutuskan masalah di antara manusia secara adil. Keenam, tidak mengikuti hawa nafsu sebagaimana firman-Nya dalam surat Shad ayat 26. Sahabat sekalian, perhitungan perilaku seluruh umat manusia di padang mahsyar itu dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk. Pertama, al-arad, penampakan dosa dan pengakuan. Dalam hal ini, Allah tidak menghisab orang mukmin secara munaqasyah. Ia mencukupkan dengan al-arad, hanya memaparkan dan menjelaskan semua perilaku tersebut di hadapan mereka, serta merahasiakannya pada makhluk lain. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Dia dan Allah. Itulah yang diistilahkan dengan hisab yasir, sebagaimana sabda Nabi diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, lalu meletakkan padanya penutupnya dan menutupinya dari pandangan orang lain. Kemudian Allah berseru, 'Tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa itu?' Mukmin tersebut menjawab, 'Ya wahai Robku.' Hingga ketika selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, Allah berfirman, 'Aku telah rahasiakan dosa itu di dunia, dan sekarang Aku mengampunimu.' Lalu ia diberi kitab kebaikannya. Sedangkan orang kafir dan munafik, maka Allah berfirman, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rob mereka. Ingatlah,
kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang dolim. Kedua, munakosyah, diperiksa secara sungguh-sungguh. Itulah yang dimaksud dengan hisab, antara kebaikan dan keburukan. Berdasarkan makna itu, Ibnu Taimiyah berpendapat, hisab merupakan proses perhitungan antara perilaku baik dan buruk, sehingga ia mengandung makna munakosyah sebagaimana sabda Nabi, man husiba uziba. Qalat Aisyah, faqultu awalaisa yaqulullahu ta'ala fasaufa yuhasabu hisaba yashira. Faqala innama dzalika al-arad walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Barang siapa yang dihisab, ia akan disiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Rasul menjawab, hal itu adalah al-arad. Namun, barang siapa yang dimunakosah hisabnya, maka ia akan binasa. Dari sini terlihat, pengadilan Allah di padang mahsyar itu didasarkan pada dua alat bukti yang cukup. Alat bukti pertama, catatan amal yang terekam dalam sebuah kitab yang akan diikatkan pada leher setiap orang ketika ia meninggal dunia. Lihat surat Al-Isra ayat 13. Dalam beberapa versi riwayat, kitab itu akan diletakkan pada sebuah mizan yang berfungsi sebagai instrumen keadilan. Apakah timbangan itu sesuatu yang bersifat material atau hanya kiasan tentang keadilan mutlak, tidak akan banyak pengaruhnya dalam akidah, selama diyakini bahwa ketika itu tidak ada lagi penganiayaan sedikit pun. Yang pasti, timbangan pada hari akhir itu adalah kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan amal salehnya, mereka akan beruntung. Siapa saja yang ringan timbangan kebaikannya, mereka akan menderita. Sahabat sekalian, alat bukti kedua sebagai bukti keadilan ilahi adalah didatangkannya saksi. Ya, saksi merupakan salah satu kosakata kunci yang berada pada medan semantik keadilan Allah. Oh ya, di pengadilan akhirat itu ada 4 saksi yang akan didatangkan, yakni malaikat, nabi, bumi, dan diri si terdakwa. Sebagian ulama berpendapat, saksi pertama yang didatangkan pada hari kiamat itu malaikat pencatat yang dikenal dengan nama Raqib dan Atid. Mereka duduk di samping kanan dan kiri manusia. Sementara pada surat Al-Infitor, malaikat pencatat ini digelari dengan Kiram Katibin, yang mulia dan mencatat. Dari sini dapat dipahami, malaikat-malaikat yang telah dipersiapkan untuk menjadi saksi di pengadilan akhirat tersebut adalah malaikat yang sudah diikutsertakan dalam kehidupan manusia di dunia, yakni malaikat pencatat amal yang selalu duduk di samping kanan dan kiri manusia. Mereka mengetahui secara pasti dan bahkan telah menyaksikan serta mencatat seluruh detil amal perbuatan manusia yang menjadi tanggungannya, baik perilaku ketaatan ataupun perilaku yang menyimpang. Bahkan dalam riwayat dijelaskan, pencatatan tersebut dilakukan secara langsung dan sedetil mungkin. Waktu dan tempat kejadian perkara tidak luput dari pencatatan. Hal tersebut mengisyaratkan persaksian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai manifestasi keadilan ilahi. Saksi kedua adalah para rasul sebagaimana sabda Nabi. Pada hari kiamat, Nuh dipanggil. Wahai Nuh, Nuh menjawab, ya, wahai Tuhanku. Allah bertanya, apakah engkau telah menyampaikan risalah kepada kaummu? Nuh menjawab, seluruh informasi telah aku sampaikan. Lalu Allah memanggil kaum Nuh seraya bertanya, benarkah Nuh telah menyampaikan seluruh informasi? Mereka menjawab, tidak satu orang pun yang datang kepada kami untuk menyampaikan informasi. Allah kembali bertanya kepada Nuh,
Nuh, siapa yang menjadi saksi atas perbuatanmu? Nuh menjawab, yang menjadi saksi terhadap perbuatanku adalah Muhammad dan umatnya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad pun bersaksi atas kebenaran apa yang dikerjakan Nuh. Saksi ketiga yang dihadirkan dalam persidangan di padang mahsyar adalah bumi. Ia akan menjelaskan seluruh perbuatan manusia yang dikerjakan di atas punggungnya. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah diceritakan, pada suatu hari Rasulullah SAW membaca surat Al-Jaljalah. Selesai itu beliau bertanya, apa yang dimaksud dengan tuhaddisu ahbaroha? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul pun menjelaskan, redasi ahbaroha mengandung makna bumi akan bersaksi atas setiap hamba mengenai apa-apa yang telah mereka lakukan di atas punggungnya. Bumi pun berkata, wahai Tuhanku, sungguh ia telah berbuat ini, pada hari ini, jam segini, di tempat ini. Itulah yang dimaksud dengan redaksi ahbaroha. Saksi keempat adalah diri sendiri si terdakwa. Ya, pada saat si terdakwa mendengar kesaksian malaikat, Rasul dan bumi, mereka segera mengajukan pledoi. Mereka pun bersumpah, semua kesaksian para saksi itu sebagai kebohongan. Mereka meminta agar Allah menjadikan dirinya sendiri sebagai saksi yang karenanya mereka merasa dirinya akan memenangkan gugatan. Lihat surat Al-Mujadalah ayat 18. Allah pun mengabulkan permintaan mereka dengan mengunci lisan dan menjadikan anggota tubuh lainnya bisa berbicara. Mereka bersaksi atas kebenaran dakwaan Allah, hingga si terdakwa pun tidak bisa membantah lagi sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah dikerjakannya. Mereka pun berkata kepada kulit, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Lihat surat Fussilat ayat 19-22. Ilustrasi pada ayat-ayat tersebut sangat menakjubkan. Pada saat itu, manusia tidak mampu membantah. Terlebih pada saat anggota tubuh yang selama hidupnya di dunia begitu setia membantu menyelesaikan segala kebutuhan, kini menjadi saksi atas segala perilakunya. Saat itu, tangan yang selama di kehidupan dunia menjadi sahib karibnya, menjadi pembantu dan teman setia, secara jujur melaporkan tentang kebohongan dan kejahatan, pengkhianatan dan kemunafikan tuannya. Kaki yang di kehidupan dunia senantiasa bekerja sama dengan tangan, pada saat penghakiman berkonspirasi menjadi saksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Ilustrasi lebih rinci terkait kesaksian tubuh si terdakwa dapat dilihat pada sabda Nabi. Dari Anas, ia berkata, pada suatu hari kami berada bersama Rasulullah. Kemudian kami melihat Rasulullah tersenyum. Beliau bertanya, apakah kalian tahu apa yang aku tertawakan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul pun menjelaskan, di antara pembelaan hamba terhadap Tuhannya adalah si hamba itu berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau akan membalas kedaliman? Allah menjawab, ya. Dia berkata,
Sesungguhnya pada hari ini aku melarang saksi selain diriku. Allah pun menjawab, pada hari ini cukup bagimu sebagai saksi atas perbuatanmu. Dan malaikat pencatat pun menyaksikan akan kejadian itu. Lalu Allah menutup mulut hamba tersebut seraya bertanya pada anggota tubuh lainnya, ceritakan kepada kami akan amal perbuatannya. Satu persatu anggota tubuhnya berbicara mengenai amal perbuatannya yang memberatkan dirinya. Ia sama sekali tidak membela si hamba tersebut sebagaimana firman-Nya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surat Yasin ayat 65. Setelah itu Allah berfirman, jauh sekali amal kamu ini, anggota yang sedang berbicara dari keridhoanku. Tadinya aku ingin membela dosa-dosa kamu. Riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Berdasarkan data-data tersebut dapat diidentifikasi, walaupun secara tekstual tema pokok keadilan Allah erat kaitannya dengan pengadilan hakiki yang akan terjadi di kehidupan akhirat, namun ia erat kaitannya dengan keadilan manusia di kehidupan dunia. Konsekuensi logisnya, tema keadilan Allah itu menuntut manusia untuk tidak menjadikan manusia lainnya tersubordinasikan kepadanya. Hubungan manusia dengan sesamanya dibangun di atas dasar kesetaraan dan bebas dari sikap penghambaan terhadap sesama. Ia dituntut untuk menghargai hak-hak manusia, dilarang keras mengambil apapun tanpa hak. Sahabat sekalian, keadilan sebagai konsekuensi logis keadilan ilahi mengisyaratkan penegakannya harus dilakukan untuk memelihara keyakinan itu sendiri. Kegagalan menegakkan keadilan pun disetarakan dengan kegagalan meyakini paham keadilan ilahi. Ya, menegakkan keadilan merupakan misi utama kehidupan manusia di muka bumi. Di samping itu, tema keadilan Allah dalam Quran berelasi dengan ihsan yang dalam terminologi sufi diistilahkan dengan muqarabah, yakni kesadaran Allah senantiasa mengawasi dirinya, membalas kebaikan pihak lain dengan sesuatu yang lebih baik dan membalas keburukan dengan keburukan yang lebih sedikit, atau memberi lebih banyak dari yang dituntut dan mengambil lebih sedikit dari bagian yang menjadi hak yang bersangkutan. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan Ismail Al-Faruqi, inti pengalaman keadilan adalah kehadiran Allah dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Kehadiran itu diperkuat dengan kesadaran akan eksistensi dua malaikat yang terus mengawasi dan mencatat setiap gerak langkah manusia, yang dituntut untuk tidak menganggap remeh masalah kezaliman sekecil apapun bentuk kezalimannya. Sahabat sekalian, tidak heran kiranya jika dalam lembaran-lembaran kitab suci ditemukan penegasan Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya dalam berbagai bentuk redaksi. Di antaranya, Allah khabir bima ta'malun, Allah basyir bima ta'malun, Allah alim bima ta'malun. Redaksi semacam itu, baik dalam pola takdim dan takhir, terulang kurang lebih 41 kali. Biasanya, redaksi semacam itu diungkapkan pada bagian akhir ayat. Ia berelasi dengan anjuran berbuat baik atau larangan berlaku jahat, baik kejahatan moral yang tidak berimplikasi hukuman ataupun kejahatan yang berimplikasi hukuman. Dari sini dapat dicermati redaksi-redaksi tersebut menuntut manusia untuk merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, yang dengannya ia akan berbuat adil dan menjauhi kezaliman terhadap sesama walaupun tidak diketahui orang lain. Bahkan Allah pun tahu akan apa-apa yang masih berada dalam lintasan pikiran seseorang atau apa-apa yang ia sengaja sembunyikan dari manusia. Allahu a'lamu bima ahfaitum, yang dengannya tidak layak seseorang menyombongkan diri,
termasuk merasa diri lebih suci. Dalam surat Al-Mujadalah, Allah mengingatkan, perbincangan di tengah malam yang menurut para pelakunya tidak diketahui orang lain, sesungguhnya Allah mendengarnya. Hal itu menuntut kesadaran manusia untuk tidak melakukan ghibah atau rapat-rapat rahasia yang akan berdampak pada kedoliman. Sahabat sekalian, keadilan yang berbasiskan ihsan itu menuntut pembebasan manusia yang secara alamiah miskin ataupun mereka yang dimiskinkan sistem mustad'afin dari kezaliman diri, manusia, dan sistem kekuasaan yang dibangun di atas prinsip kedoliman. Al-Quran pun mengidentifikasi ketidakadilan akan melahirkan berbagai kekacauan dalam kehidupan manusia. Terjadi jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dengannya akan terjadi tidak terpenuhinya hak-hak manusia.